Selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya Miss Emmy. Perkenalkan, nama saya Rizky Anita dan rekan saya Intan Lestari, Keanu Gerald, dan Yusron Syah. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang korupsi di Indonesia, tantangan pemulihan ekonomi negara dari praktek korupsi di masa pandemi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut KKN di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal di mana-mana. Terlihat jelas bahwa praktik KKN selama ini terbukti telah menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya meluas dan bercabang dalam masyarakat serta sistem birokrasi di Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling ke bawah. Tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan di era globalisasi dewasa ini sudah tidak dapat lagi dikesampingkan. Tuntutan tersebut menjadi penting karena jika kondisi good governance dapat dicapai, maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif atau clean and responsive state, lalu semaraknya masyarakat sipil atau vibrant civil society, dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab atau good corporate governance. Tentunya tidak lagi hanya menjadi sebuah impian. Untuk dapat mewujudkan good governance sebagaimana dituntut oleh masyarakat, salah satu unsur penting yang harus terpenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas sosial, politik, maupun ekonomi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan terjadinya KKN. Namun, pada kenyataannya, berbagai penelitian dan evaluasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga berbeda justru menunjukkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan. Dan umumnya penelitian tersebut sampai pada satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di dunia. Bila melihat data yang dikeluarkan oleh Global Transparency Index pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 102 dari 108 negara dengan perolehan skor 37/100. Hal ini menunjukkan fenomena ini masih menjadi aib yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi di tahun-tahun yang akan mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Intan. Untuk teori utama ini ada ekonomi liberalis. Sistem ekonomi liberalis adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan untung yang sangat besar. Sederhananya, sistem ekonomi liberalis adalah suatu sistem ekonomi yang mana setiap keputusan perekonomian di dalamnya mengacu pada ekonomi pasar dan juga menjunjung tinggi setiap hak kepemilikan pribadi. Untuk kekurangan teori ekonomi liberalis, sama seperti ekonomi lainnya, sistem ekonomi liberalis pun memiliki kekurangan, kerugian, ataupun juga keburukan dalam pelaksanaannya. Yaitu yang pertama, satu, monopoli terjadi di mana-mana pada lapisan masyarakat. Dua, menyamaratakan suatu pendapatan yang tidak mudah untuk dilakukan karena persaingan pasar bebas. Ketiga, masyarakat yang kaya akan semakin kaya, dan masyarakat yang miskin akan tetap miskin. 4. Timbulnya persaingan yang tidak sehat yang bisa memicu tingginya keinginan untuk korupsi. Yang kelima, berpotensi terjadi krisis ekonomi. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya alam yang akan sangat berlebihan. Teori lainnya, teori public opinion. Teori public opinion memiliki kaitan yang erat dengan social choice dan juga public choice. Kedua struktur pilihan ini juga memiliki kaitan erat dengan kebijakan publik. Opini publik bisa dibilang membentuk kebijakan publik. Opini publik sendiri identik dengan kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide serta pendapat. Opini publik dibentuk dari persepsi politik personal seseorang
seperti pengaruh dari pemimpin terutama presiden, pengaruh komunitas atau grup-grup sosial, nilai utama atau dalam kurung ideologi, agama, dan pandangan hidup, ekspresi kebutuhan personal dan motivasi individu, dan serta sejarah yang bisa membentuk persepsi dari individu. Keenam hal ini akan membentuk persepsi politik personal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusran. Terima kasih. Pembahasan. Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di dunia. Bila melihat data yang dikeluarkan oleh Global Transparency Index pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dengan perolehan skor 37 dari nilai 100. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah mengakar pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini mengartikan bahwa praktek KKN sudah merajalela dan menjadi penyakit bagi institusi publik, baik departemen maupun non-departemen. Kelompok yang paling dirugikan oleh praktek KKN adalah masyarakat atau publik. Hal ini akan berdampak kepada opini publik terhadap pemerintah dalam hal kebijakan publik maupun kebijakan untuk pemberantasan kasus korupsi. Publik akan melihat siapa tersangka kasus korupsi, dari mana asal partainya apabila dia adalah seorang politikus, berapa banyak orang dari partai tersebut yang terkena kasus korupsi, lalu publik akan memberi penilaian apakah ke depannya partai ini bisa dipilih kembali atau tidak. Praktek KKN juga mempengaruhi opini publik terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti saat ini, contohnya ada korupsi bansos COVID-19 oleh mantan Mensos Juliari Batubara. Opini publik terbentuk bahwa pandemi ini hanya dijadikan ladang untuk meraup keuntungan bagi sebagian orang. Ditambah lagi, publik akan bersikap skeptis dengan bantuan-bantuan pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19. Opini publik yang terbentuk karena kasus korupsi ini tentunya akan menyulitkan penanganan pandemi COVID-19. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi ini pasti akan menurun, serta apapun kebijakan untuk pandemi ini, seperti pemberian bantuan langsung tunai, pemberian obat-obatan gratis, dan lain-lainnya, publik sudah terlanjur skeptis dan memandang program-program tersebut hanyalah ajang untuk mencari keuntungan semata. Dengan rendahnya skor yang dikeluarkan oleh Global Transparency Index mengartikan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sudah sangat parah, dan itu akan berdampak kepada sektor ekonomi, seperti lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan. Lalu, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai. Merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Next. Kondisi politik ekonomi di Indonesia di tahun 2021 mempunyai beberapa peluang dan penghambat untuk perekonomian Indonesia di tahun 2022. Untuk penghambatnya dulu, yang jelas adalah COVID-19. Apabila penanganan COVID-19 di Indonesia tidak kunjung membaik, tentunya akan menjadi faktor penghambat untuk ekonomi Indonesia di tahun depan. Karena melihat kondisi pandemi ini di Indonesia yang semakin memburuk, kelompok kami berpendapat bahwa apabila pemerintah tidak bisa mengatasi atau setidaknya menekan dampak buruk dari COVID-19, maka ekonomi Indonesia untuk kembali bangkit dan tumbuh akan sulit sekali. Lalu peluangnya adalah adanya vaksinasi massal dari pemerintah. Program vaksinasi massal yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah akan menjadi peluang untuk Indonesia memperbaiki kondisi ekonominya. Apabila target 1 juta dosis vaksin per hari tercapai, maka kemungkinan besar Indonesia untuk mencapai herd immunity akan lebih cepat, sehingga roda ekonomi kembali berputar dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Keanu. Kesimpulan. Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. Hal ini dapat dikategorikan ke dalam tindakan penyuapan untuk menyesatkan penilaian seseorang,
nepotisme dengan alasan hubungan kekerabatan, dan ketidakpatuhan memperoleh sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Ruang lingkup korupsi politik dari perspektif perilaku mencakup patronage, pembelian suara, pork barreling, penyuapan, penyogokan, konflik kepentingan, nepotisme, penjualan pengaruh, dan pendanaan kampanye. Untuk memberantas korupsi politik, maka perlu disusun regulasi atau pengaturan keuangan partai politik dan pendanaan kampanye sehingga terwujud suatu sistem keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel untuk menghindari pengumpulan dana dari berbagai sumber akibat besarnya biaya politik di Indonesia. Dan juga untuk saat ini, sudah saatnya masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah saat ini dengan melakukan kegiatan vaksinasi yang bertujuan untuk terciptanya herd immunity. Karena dengan terciptanya herd immunity, pemulihan ekonomi akibat korupsi yang terjadi ditambah pandemi yang juga mengikis persediaan kas negara bisa diatasi. Berikutnya, saya kembalikan ke moderator Rizky ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.